Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bu Sunarsi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran yang pertama, Bu Sun akan menyanyikan sebuah lagu. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Nah, ada yang tahu lagu itu? Ya, benar sekali. Itu adalah lagu dari Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, lagu itu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keindahan pulau yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Bagian yang pertama, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran mengenai sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contoh teks deskripsi. 1. Parang Tritisnan Indah. 2. Ayah panutanku. 3. Ibu inspirasiku. 4. Si Bagas Kelinci. Bagian kedua, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. 1. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang memungkinkan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri isi. Diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan sesuatu secara konkret. Misalnya, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan sebaiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Misalnya, warna yang dikhususkan pada hijau, biru toska, dan oranye. Bersifat personal, dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Soal. Daftarlah tujuan dan ciri objek dari keempat teks yang dideskripsikan. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Daftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. 1. Kata umum dan kata khusus. 2. Kalimat perincian. 3. Cerapan panca indera. 4. Pilihan kata emosi kuat. 5. Majas. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan maknanya lebih sempit. Contoh pada teks Ayah Panutanku, kata umum sabar, kata khusus tenang. Pada teks Ibu Inspirasiku, kata umum baik, kata khusus lemah lembut, ramah. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Contoh pada teks Ibu Inspirasiku, terdapat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Pada teks Ayah Panutanku, terdapat kalimat ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya adalah
Dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Cerapan panca indera yaitu kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia, yaitu seakan-akan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Pada teks Ibu Inspirasiku yang seakan dapat dilihat, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Seakan dapat didengar, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Seakan dirasakan, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Pada teks Ayah Panutanku, seakan dapat dilihat, kulit ayahku kuning langsat. Seakan dapat didengar, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Seakan dapat dirasakan, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sangat sabar. Pilihan kata emosi yang kuat. Pada teks Pantai Parangtritis terdapat kata sifat indah. Kata emosi yang kuat dari indah adalah elok, molek, permai, menakjubkan. Pada teks Ayah Panutanku terdapat kata kuat. Kata emosi kuat dari kata kuat adalah tangguh, perkasa. Pada teks Ibu Inspirasiku terdapat kata sifat baik. Kata emosi yang kuat dari baik adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Teks Si Bagas Kelinciku terdapat kata sifat bugar. Kata emosi yang kuat dari bugar adalah sehat. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya atau makna kias. Pada teks Pantai Parangtritis terdapat kalimat bermajas sebagai berikut. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Pada teks Ayah Panutanku terdapat kalimat bermajas, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Selamat belajar untuk menjadi pendeskripsi yang andal.